Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar cara melayout peta. Saya harapkan teman-teman, adik-adik sekalian sudah mendownload data yang sudah Bapak kasih kemarin di PPT layout kemarin, PPT kemarin ya, pertemuan ke-14. Nah, layout peta yang akan kita buat adalah seperti ini. Jadi terdiri dari isi petanya, informasi peta, kemudian grid, informasi koordinat, terus kemudian judul peta, terus orientasi, terus kemudian skala bar, skala angka, skala numerik, skala bar, terus kemudian nanti ada insert peta, ada legenda, terus kemudian ada sumber petanya, disalin oleh siapa, kemudian di sini juga dimasukkan prodi kita, yaitu prodi Sains Informasi Geografi. Oke, saya langsung mulai. Pertama kita masukkan dulu data-data yang ada, data-data yang kita perlukan. Ada beberapa cara untuk memasukkan data. Yang pertama, kita bisa drag and drop. Nah, drag and drop itu ini pastikan file yang kalian masukkan adalah berekstensi SHP, jadi bukan yang lain ya, ekstensi SHP ini, terus kemudian sungai ya, jadi titik penting nggak usah, nggak apa-apa. Ini kita masukkan drag and drop seperti ini. Terus kemudian ini sungainya dipastikan kalian naikkan supaya tidak tertutup. Nah, selanjutnya setelah memasukkan data dengan cara drag and drop atau bisa dengan add data. Kalau add data kalian pastikan folder connectionnya kalian setting. Kalau belum maka tidak akan bisa muncul. Nah, arahkan kemana folder connection? Arahkan ke file di mana kalian menyimpan. Diarahkan ke folder di mana kalian menyimpan file SHP. Setelah itu kita proses simbologi. Yang pertama jalan. Nah, berdasarkan informasi teman-teman kemarin lihat di peta RBI, namanya jalan itu biasanya berwarna merah. Oke, kita buat warnanya menjadi warna merah. Oke, seperti itu ya. Jadi kita langsung klik aja di sini, terus kemudian merah. Terus kemudian sungai pasti biru ya. Nah, ini kita ubah jadi biru. Kemudian sungai poligon juga. Sungai poligon ini maksudnya adalah sungai yang dia dalam sungai yang bukan lain tetapi dia area, sehingga kita harus mewarnainya dengan warna air, yaitu sungai ya. Warna sungai itu ya ini. Terus kemudian ini kita buat no color. Nah, oke, setelah jadi seperti ini, kita siapkan datanya. Kita juga bisa menampilkan batas untuk ini ya, labeling kota, administrasi. Ini labelingnya kita mainkan di line-nya, isinya kita buat abu orange aja, terus kemudian line-nya kita setting khusus. Nah, di sini ada batas fill border, kita ambil yang ini aja deh. Nah, ini dash ketiga. Sebenarnya ini ada aturannya, teman-teman bisa lihat di peta RBI, menyiapkan peta RBI, atau bisa lihat aturan ya, aturan perka PBIG. Tapi kita buat aja seperti ini. Oke, terus kemudian di oke. Nah, setelah seperti ini kita pindah ke sebentar, kita tampilkan dulu kabupatennya, kotanya, kecamatannya, sorry. Nah, caranya itu pindahkan ini ke label, terus kemudian ini pilih kecamatan, ini jangan lupa dicentang, terus kemudian ini simbologinya kita pilih yang kecamatan country atau capital ya, capital aja deh. Oke, nah, sudah muncul. Nah, kalau misalnya ini tidak terlalu terlihat, kita
kita masuk ke ini kan membayang dia ya, nggak jelas gitu ya. Kita double klik lagi di Kota Jambi, terus masuk ke labeling, simbologi, edit simbol, mas, hello. Ini dibuat satu saja biar tetap terlihat. Nah, jadi menarik kan? Oke, selanjutnya kita masuk ketika ini sudah siap, kita masuk ke ini ke layout view. Jadi tadi di data view, sekarang kita masuk ke layout view. Nah, ke layout view ini kalau kita lihat contoh, dia dibuat dalam bentuk landscape. Nah, landscape ini cara ngubahnya seperti apa? Nah, ikuti step-step berikut. Pertama, file, kemudian pilih page and print setup, lalu kita ubah ukuran kertas kita menjadi A4, terus kemudian kita ubah ini menjadi landscape. Oke. Nah, jadi dia seperti ini. Jangan lupa untuk menyesuaikan skala ya. Kita buat skalanya 1:100 saja. 1:100.000. Terus kemudian supaya tampil lebih elegan, petanya kita beri kotak luar. Nah, caranya di drawing, terus kemudian rectangle, bikin kotak di sini. Nah, seperti ini kan tidak kelihatan, kita pastikan dia berada di bawah. Di ordernya kita pilih send to back. Jadi kita buat dia paling bawah. Kemudian warnanya kita ubah menjadi no color. Terus line-nya ini untuk pewarnaan line ya. Ini line color. Itu kita ubah jadi hitam. Nah, setelah itu kita membuat kotak kecil di sini untuk informasi legenda, untuk informasi simbologi peta. Ya, informasi peta ya di sini. Nah, ini kemudian kita ubah menjadi color sama seperti tadi, buat hitam. Nah, ketika sudah seperti ini, yang pertama kali kita kerjakan adalah grid ya. Gridnya kita buat dulu. Caranya itu klik sini, terus kemudian properties. Oke, kita buat baru, terus kemudian measure grid. Ini sudah, kalau mau ganti ke UTM kita pakai UTM 48 ya, karena Jambi masuk 48. Kalau mau geografik ini kita pilih geografik. Nah, ini cara nyarinya di mana? Ini di sini, di proyeksi, projected, terus kemudian UTM WGS 84 yang short 48S. Oke, next, finish. Oke, muncul. Nah, ini dia ya. Diikuti aja tadi proses yang saya buat. Nah, ini untuk menghilangkan angka 00 tadi. Di sini di number, terus ini dibuat 0. Oke. Nah, seperti ini dia jadinya koordinat. Ya, dibuat serapi mungkin ya. Oke, setelah jadi seperti ini, kita lanjut ke bagian informasi layout peta. Ya, ini ya, ada judul peta, ada arah utara, skala bar, skala numerik, insert peta, legenda, sumber peta, disalin oleh, dan nama prodi. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, judul peta. Nah, judul peta di sini kita buat sesuai aja. Peta administrasi Kota Jambi. Oke, sudah seperti ini. Kita buat ukurannya 16. Nah, ternyata kelebihan ya, ini bisa kita geser atau kita bisa pindah ini ke bawah. Nah,
ini posisinya rata kiri ya. Gimana cara ngubahnya menjadi rata kanan? Double klik lagi, huruf judul peta, terus ini dipindah ke center. Oke. Nah, untuk memastikan dia benar-benar di tengah, klik ini ya, klik judul peta, terus kemudian judul peta sambil kemudian kalian menekan keyboard control gitu ya, ditahan kontrolnya, terus klik kotak di belakangnya. Nah, kemudian klik kanan, align center. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah judul kita masukkan north arrow ya, arah utara. Nah, ini silakan teman-teman bisa pilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya akan pilih ini misalnya. Oke, terus kemudian kita pindah sini, kemudian insert skala bar. Nah, skala bar ini juga bisa teman-teman sesuaikan. Nah, sebelum di oke, kita pastikan bahwasanya ini kilometer ya, jadi jangan sampai dia malah miles, karena kita menggunakan satuan internasional. Ini ya, kalau nggak muat geser aja, geser sampai angkanya menarik. Nah, ini ya. Setelah itu kita bisa masukkan skala teks. Nah, ini salah. Skala teks itu atas ya, numeric, absolute scale. Nah, di sini. Ini kita biar sama tadi, sama rata ya. Pertama klik ini 1 2 3, pakai shift, boleh shift boleh kontrol, tapi kayaknya lebih enak shift ya, shift terus kemudian di align. Dia udah sampai di tengah. Ini sebenarnya teman-teman bisa ganti juga kalau misalnya pengen kurang panjang Pak, lebih enak meter. Oke, ganti aja meter. Nah, tapi kalau meter terlalu besar, kita buat kilometer saja seperti tadi ya. Oke. Ini sebenarnya bisa diatur di sini. Nah, ini lebih enak yang ngelihatnya. Terus kemudian kita masukkan insert peta. Nah, insert peta ini pertama yang harus dilakukan adalah kita mengarah ke toolbar, terus insert, pilih data frame. Nah, kita masukkan peta baru ya. Nah, ini kita add data add data ini, kemudian kita pilih provinsi. Nah, ini untuk data ini belum saya sertakan, nanti kalian bisa cek di di bawah, di link di bawah untuk di deskripsi ya, link deskripsi untuk ngambil file ini. Nanti saya akan taruh di situ. Nah, ini kemudian kan ini se-Indonesia ya, kita perlu zoom in ke Jambi, yaitu dengan cara mengganti kursor kita ke loop ini, zoom in ya. Terus kita fokus ke Jambi. Nah, ini ya, ini sudah di Jambi. Kita klik kanan, terus properties, pilih frame, ini extend indicator, terus layarnya dipindah ke sebelah. Ya, jadi di sebelah ini ya, pindah. Oke. Nah, dia akan muncul sini. Nah, ini Pak, ini kok nggak ada angka nama provinsinya. Oh ya, itu kita labeli, kita kasih provinsi. Nah, sudah muncul ya provinsinya. Nah, ini ada Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau ya. Ini banyak yang redundan Pak. Oke, kita kurangi remove duplicate label. Oke.
Nah, ini bahkan muncul ini. Kalau masih kurang puas juga, pastikan kalian munculkan ini label, diklik kanan, terus ini ada labeling, dicek ya, dicek, terus kemudian di sini terus pilih use Maplek label engine. Nah, dia akan jadi lebih rapi. Oke, jangan lupa memberikan informasi tulisan di sini insert peta, insert peta. Nah, ini kita bold ya. Oke, ini dibuat ukurannya 12. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memunculkan legenda. Nah, munculkan legenda ini kita kembali ke menuju kursor kita ke insert, terus kemudian masukkan legenda. Nah, di sini nggak masuk, ada kesalahan, yaitu dimana kita masih mengaktifkan ini, mengaktifkan new data frame. Nah, kita sekarang pindah ke layer lagi, terus kemudian pilih aktif. Nah, ketika ini pasti akan muncul dia. Nah, ini jalan kota Jambi, sungai, poligon, nah, administrasi. Oke, kini tambahin A, terus kemudian titik 2 karena kita bahasa Indonesia. Terus kemudian sungainya jangan lupa diganti jadi flowing, terus kemudian sungai poligonnya dibuat water body. Oke, next, finish. Nah, Pak, ini namanya masih belum sesuai. Oke, kalau namanya belum sesuai, kita ubah di sini saja. Di sini double klik aja. Ini kita arahkan kursor ke sini, terus kemudian tekan F2 atau ditekan tunggu sebentar, dia akan ganti. Biar lebih cepat ke sini, terus kemudian F2, terus kan tulis jalan. Terus di sini tekan F2 di keyboard kalian sungai. Terus kemudian klik di sini, ini ya. Di sini setiap ini di F2 terus sungai dalam kurung area. Terus kemudian di sini batas administrasi. Oke. Nah, di sini sebenarnya kita bisa ngatur nih ya, bisa kita sesuaikan. Misalnya kayak gini nih. Ini kan kita sudah sepakat tadi ini 12. Nah, di sini kok kayaknya lebih besar ya tulisan legendanya. Gimana cara editingnya? Ya, ini kita double klik aja. Terus kemudian simbologi ini diklik. Nah, tulis 12. Ini ubah 12. Dia akan berubah. Nah. Oke, lanjut kita masuk ke sumber peta. Penulisan sumber peta kita bisa mencet ini di teks atau di insert teks. Nah, dia kalau teks langsung muncul gini ya. Ketik sumber peta. Nah, ada dua cara ya, teman-teman bisa pakai seperti ini, terus kemudian ini dibuat 12, terus kemudian di bold. Nah, ini khawatir kalau buat seperti ini dia risiko untuk tidak rapi. Nah, caranya kita bisa bikin guideline di sini. Nah, guideline di sini supaya dia nempel. Nah, jadi apapun yang terjadi dia akan nempel di sini nanti. Kita lebih mudah untuk merapikannya. Contoh ya, ini terus insert peta ini saya tempelkan di sini. Terus kemudian ini, terus kemudian legendanya saya tempelkan, sumber peta juga saya tempelkan. Terus kemudian saya add lagi sumber petanya. Kita samakan di sini ya. Peta informasi geospasial. Data ya, data geospasial Badan Informasi Geospasial 2024 misalnya ya, 2024. Oke, ini kalau terlalu panjang kita enter saja. Ini diturunkan sumbernya ini, terus kemudian kita bikin lagi pembuat peta.
Nah, di sebuah peta ini kita masukkan nama kita. Jadi nama teman-teman di sini. Contoh misalnya nama saya Ahmad saja. Ini terus kemudian setelah itu untuk supaya sama dengan ini kita tambah garis. Ini sementara saya pindah dulu ya biar enggak ini. Oke, setelah masuk sini rapi. Terus ini ya, ini tricky ya, agak tricky ya teman-teman ya. Aduh, ya dibuat serapi mungkin lah ya, biar sebenarnya ada pembatas saja biar lebih keren. Nah, kemudian setelah jadi teman-teman bisa masukkan logo UIN. Nah, silakan kalian simpan di mana. Nah, ini pastikan yang JPG ya, jangan yang PNG, karena kalau yang PNG dia berubah pasti backgroundnya hitam. Nah, terus kemudian di sini ditulis program studi sains informasi geografi. Oke, ini selesaikan UIN Fakultas Sains dan Teknologi UIN STS Jambi. Oke, selesai teman-teman. Nah, ini layout kita selesai. Nah, untuk melihat ke lebih jelas gitu, teman-teman tinggal pencet atau tekan di keyboard kalian tulisan insert. Nah setelah sudah jadi seperti ini, kalian pastikan save ya, save MXD nya di save, disimpan. Disimpan terserah kalian nyimpan di mana. Selanjutnya filenya di ekspor ya, untuk bisa kita lihat bersama, di ekspor ke JPG ya, JPG kota, peta administrasi Kota Jambi ya, peta administrasi Kota Jambi. Nah, di sini pastikan resolusinya kalian ganti menjadi 300. Oke, save. Kita tunggu. Oke, kita cek di penyimpanan kita apakah sudah jadi. Oke. Nah, file ini nanti teman-teman kirim ya, teman-teman kirim di Google Form yang akan Bapak kirim melalui Melita. Jadi nanti Melita yang share ke teman-teman untuk mengirimkan hasil layout kalian. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.